nggak bisa saya formulasikan. Ya. Bagaimana? Apa alasan karena kemiskinan? Gimana sih? Semiskin apapun orang banyak tempat tidak menjual anaknya. Ayam aja kalau hujan dikelonin. Anak ini loh lahir dari rahim, dia jual kepada orang lain. Saya tidak akan mundur terhadap itu. Saya akan membela korban. Saya melihat korbannya. Saya nggak mikirin pelaku, nggak mikirin saya itu. Mau busuk kayak, mau hancur kayak itu. Dia sudah menghancurkan lebih dulu. Kecuali dunia ini runtuh, kecuali napas saya dicabut oleh Tuhan, saya berhenti. Halo sahabat anak Indonesia, bersama saya Nia. Balik lagi di Ngobras, ngobrol bareng Bang Aris. Kali ini kita akan ngebahas tentang TikTok. Nah, TikTok itu sekarang lagi rame nih, digandrungin sama anak muda sampai orang dewasa. Dan itu jadi hiburan buat kita semua. Tapi ada salah satu orang tua yang menyalahgunakan TikTok. Kira-kira apa ya yang disalahgunakan? Kita tanya Bang Aris yuk. Nah Bang, kira-kira apa nih Bang kasus yang Abang temukan terkait dengan TikTok? Ya Nia, terima kasih. Memang kita sekarang ikut prihatin ya. Sesungguhnya di masa COVID-19 itu kita harus untuk menghadapi serangan virus corona itu dibawa dengan gembira, sekalipun kita harus taat pada aturan atau protokol kesehatan COVID-19 yang dikeluarkan oleh warga negara di seluruh dunia melalui WHO dan sebagainya. Tetapi miris bagi Komnas Perlindungan Anak, beberapa waktu lalu ada seorang anak diantar ayah dan ibunya untuk melaporkan apa yang sedang terjadi dalam dirinya. Awalnya anak ini sangat polos sekali karena masih berusia 11 tahun ya. Jadi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam dirinya. Tetapi dengan asiknya orang bermain TikTok, semua anak-anak baik itu remaja, pemuda dan bahkan lansia juga memanfaatkan hiburan lewat TikTok itu sedang digandrungi masyarakat dunia, termasuk anak-anak itu. Nah ternyata anak itu sangat polos sekali, diperkenalkan oleh ibunya kepada orang yang biasa menggunakan TikTok itu dan sangat terkenal dan disinyalir banyak uang dan sebagainya karena tinggal di sebuah apartemen. Saya tidak tahu apa latar belakang perkenalan dari ibunya ini kepada sang tokoh itu. Nah, ketika ibunya bermain TikTok di rumahnya, lalu kemudian itu di-share, kemudian itu ada gambar anak itu di saat ibunya sedang TikTok, lalu kemudian itu dikomunikasikan kepada seseorang yang juga menggunakan TikTok itu sebagai sumber pendapatannya gitu. Itu meminta ibu itu membawa anak itu ke salah satu apartemen untuk diajari bagaimana main TikTok dan sebagainya. Nah ternyata terjadi transaksi, pendek cerita terjadi transaksi bahwa ibunya itu memperkenalkan kepada seorang laki-laki yang mengaku ahli dengan mengajar tentang TikTok dan sebagainya. Akhirnya anak itu atau ibu itu menyetujui dan dibawa di dalam satu apartemen, mereka bertiga lalu berkenalan dan sebagainya. Lalu disitulah terjadi transaksi bagaimana anak supaya diajari tentang TikTok. Nah anak itu menyambut baik karena dia diantar oleh ibunya, dia tidak merasa bahwa akan ada bahaya dan sebagainya. Tetapi itu terjadi terus menerus. Terus ketika diantar, menurut keterangan dari si anak ini, bukan diajari oleh main TikTok, tetapi justru dieksploitasi secara seksual. Nah, terjadi transaksi di situ karena di dalam apartemen itu mereka bertiga, ada beberapa kamar gitu. Ironisnya terjadi transaksi itu, ibunya di sebelah kamar itu, lalu setelah diajari tentang TikTok, lalu kemudian bukan TikTok yang diajari, permainan seperti itu, tapi justru melakukan hubungan seks dengan persetujuan dari ibunya. Dan ibunya mengatakan bahwa kalau sudah berkenalan itu bisa melakukan hubungan seks dan sebagainya. Nah itu artinya bahwa anak diletakkan sebagai sosok sebagai anak yang
tidak menyadari apa yang sedang menjadi bahaya dalam dirinya, karena dia disertai oleh ibunya, dia percaya pada ibunya, tidak mungkin ibunya akan mencelakai kan. Lalu setiap kali melakukan hubungan seksual itu, karena direstui oleh ibunya, itu ada transaksi antara uang yang dilaporkan oleh korban itu kepada Komnas Perlindungan Anak. Ketika saya bertemu dengan korban, itu antara 3 sampai 4 juta, artinya ada gepokan-gepokan, dan itu terus terjadi, bahkan menjadi-jadi gitu istilah saya. Tidak hanya 1 hari itu, tapi ibunya sudah kadang tinggal di apartemen itu, kadang pula anaknya ditinggal 2 sampai 3 hari. Apa yang terjadi di sana? Terjadi kejahatan seksual yang sangat luar biasa, yang sangat biadab, dan terjadi transaksi dan seterusnya. Artinya apa? Medianya dipakai sebagai untuk mengajarkan tentang TikTok, yang itu adalah sedang menjadi tren di kalangan anak-anak. Disitulah terjebak anak ini, yang dilakukan oleh ibunya, disetujui ibunya sendiri. Itu yang masuk kategori perdagangan anak untuk tujuan seksual komersial. Ini yang terjadi dengan media TikTok itu. Ada beberapa waktu lalu ya, saya itu ketika Ibu Menteri Ibu Kofifa itu menjadi menteri pada saat itu, kita juga sudah mengkampanyekan itu ada prostitusi online ya. Jadi medianya pakai Facebook, dan ada ya WA, dan sekarang dengan TikTok dan sebagainya. Itu yang diwaspadai dan sedang berkembang. Dan itu juga yang terjadi di Medan beberapa waktu lalu. Seorang putri kandungnya itu dijual oleh ibunya lewat perkenalan Facebook dan sebagainya, hanya untuk memenuhi kebutuhan narkoba, karena ibunya adalah korban pengguna narkoba. Jadi kalau ini sebagai ekonomi alternatif, perdagangan manusia untuk tujuan seksual komersial, itu yang terjadi di salah satu apartemen di Jakarta ini. Lalu di Medan itu untuk tujuan pembelian atau katakanlah mengkonsumsi narkoba. Jadi kejadian perdagangan manusia dan perbudakan seks itu juga harus diwaspadai, selain geng rape ya. Geng rape itu kan bergerombol dan perilaku kemanusiaan yang sangat bejat dan sebagainya. Nah, ini bentuknya adalah untuk kebutuhan seksual komersial, untuk tujuan eksploitasi ekonomi, memanfaatkan anak untuk sumber pendapatan pemuas dari ibu untuk menggunakan narkoba. Dan ini sudah terjadi dan banyak terjadi di Gorontalo, juga terjadi di Batam, juga terjadi, dan kemudian juga di Bekasi juga terjadi, di lingkungan terdekat kita juga terjadi nih ya. Jadi ini adalah peristiwa yang tidak bisa ditutup-tutupin lagi, tapi bagaimana masyarakat diajak untuk bahu-membahu perang terhadap perdagangan manusia. Nah, ibu ini dengan yang memanfaatkan, mengeksploitasi lewat TikTok itu saat ini sudah direkomendasi oleh Komnas, sudah ditahan, dan ini proses mudah-mudahan P21 sebentar lagi dan dihukum maksimal. Dan bahkan saya kira perdagangan manusia kan ancamannya bisa dikenakan lebih dari 20 tahun, bahkan seumur hidup. Bang, ini kan anak ini kan dilakukan secara berulang, dipertemukan dengan korban dengan pelaku di apartemen gitu. Anak ini mendapat ancaman atau intimidasi nggak Bang, dari ibunya ataupun dari pelaku? Dari keluarga besar dari itu, ketika misalnya ibunya itu dilaporkan ke polisi oleh bapaknya ya, atas dasar perilaku ibu kandungnya itu ibu kandungnya dengan ahli yang mengaku ahli TikTok itu sekarang sudah ditahan. Dan tetapi si korban ini saat ini sedang mendapat tekanan dari keluarga-keluarga yang lain, karena ibu kandungnya yang si korban ini pernah menikah dan punya anak. Lalu kemudian si anak ini diminta untuk mencabut laporan itu. Saya mengatakan lewat bapaknya, lewat ayahnya, lewat ibu angkatnya, Ibu Sambung, lalu kemudian lawyernya, saya bilang tidak ada kompromi terhadap ini, sekalipun ada intimidasi, dan kita minta kepada Polda Metro Jaya untuk melindungi korban. Jadi sekarang ini sedang terus dikomunikasikan, bahkan kemarin itu bila perlu minta perlindungan dari LPSK, jadi lembaga perlindungan korban dan saksi. Tetapi nampaknya belum sampai ke sana. Yang jelas ibunya dengan si eksploitator anak ini sudah ditahan dan sedang dalam proses. Saya kira Komnas Perlindungan Anak akan mengawal itu, dan sekarang ini untuk korban kita sedang terapi yang disebut dengan pendekatan terapi psikososial, karena anak ini mengalami trauma, tekanan dan sebagainya. Sekali lagi, keluarga terdekat siapapun tidak boleh mempengaruhi untuk menekan
korban dan atau ayahnya atau ibu sambungnya untuk mencabut laporan ini, karena ini merupakan kejahatan kemanusiaan. Dan saya minta kepada polisi juga tidak boleh berhenti untuk menindaklanjuti ini. Saya percaya Polda Metro Jaya pasti akan melakukan ini, karena ini adalah bentuk perlindungan bagi anak-anak korban dari perdagangan anak untuk tujuan seksual komersial. Bang, anak ini kan maksudnya ketika ini kan dilakukan kata abang tadi secara berulang-ulang, kemudian bertemu sama pelaku juga nggak 1-2 hari betul, gitu. ya. Nah, artinya ketika dia harus melakukan hubungan seksual dengan pelaku kan anak semacam itu pasti nggak ngerti, dan dia pasti sewaktu-waktu juga akan komplain dong bang sama ibunya. Dia ada nggak mengutarakan apa gitu, atau memang diintimidasi sama ibunya, udah kamu ngelakuin aja gitu, atau gimana bang? Iya, dia dibawa ancamannya. Awalnya bujuk rayu kan. Bujuk rayu bentuknya seperti yang dikatakan. Ketika ibu kenalkan kepada si pelaku ini, berarti kamu sudah seperti suami istri. Karena anak ini tidak tahu arti seks, apa yang dia rasakan, ya oke-oke aja, karena itu adalah atas perintah dari ibunya. Karena seorang anak tidak mungkin dia membantah ibunya, karena selalu menganggap apa yang disampaikan oleh ibunya ada kebenaran kan gitu. Tetapi justru mencelakakan. Itu yang saya katakan, dia di luar kesadarannya. Dia umur 11 tahun loh ya. 11 tahun ngerti apa? Kalau misalnya si pelaku itu mengatakan, kamu harus buka ini, dia akan buka saja, itu dia nggak ngerti. Mungkin rasa malunya juga belum, gitu kan? Kalau umur 11 tahun. Tapi kadang muncul juga saya kira, karena usia 11 tahun kan sudah juga bisa berpikir, tetapi karena ibunya ada di situ dan selalu diberitahu ketika harus melayani seks dari si pelaku itu, sekalipun anak adalah hal dianggap nggak ngerti apa-apa, tapi kan ibumu ada di sana, jadi artinya bahwa sepengetahuan ibu, nah itu ibunya dapat hukuman beratnya. Karena anak tidak menyadari apa yang sedang terjadi dalam dirinya, serangan apa nggak tahu tentang seks, umur 11 tahun gitu loh. Kalaupun itu agak merontak misalnya, pasti si pelaku ibumu ada di sebelah, akhirnya dia pasrah. Karena menurut si pengakuan korban, dia disuruh sesuka hati dari pelaku, itu yang bejatnya itu. Sudah tahu anak sudah nggak ngerti tentang seks, tentang apa yang diinginkan oleh pelaku, dipaksa, itu adalah harus mendapat hukuman pemberatan. Gitu loh, karena dia justru memaksa dan merusak masa depan itu. Jadi dari kasus yang saya tangani sekarang, sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya, saya kira ini adalah peristiwa yang tidak perlu terjadi lagi dan tidak akan pernah terjadi kalau Komnas Perlindungan Anak mengawal kasus ini. Bang, ibunya melakukan itu maksudnya gini, abang ketemu sama ibu dari korban nggak? Pertama itu kan dilaporkan bininya, ceritanya kronologinya. Sebelum itu perkara ini diteruskan ke pihak kepolisian gitu kan. Pertama kan sudah ada pengaduan si korban didampingi oleh lawyer bersama dengan ayah kandung dan ibu sambungnya ke Komnas Perlindungan Anak. Saya mendengar kronologi itu mendidih ya. Lalu kemudian saya respon dengan tentunya dengan data-data yang akurat gitu. Setelah itu saya kirim surat ke Polda Metro Jaya karena sudah dilaporkan, karena beberapa waktu belum ditangkap dan diproses itu, sehingga kewajiban kita Komnas Perlindungan Anak menulis surat supaya perkara ini diteruskan. Nah, di samping itu saya tentu ingin konfirmasi, memastikan apa betul kejadian yang dilaporkan oleh si korban, ayah dan ibu sambungnya. Lalu standar operasional prosedur kita itu memanggil si ibu pada saat saya panggil untuk tanggal sekian, tapi sehari sebelumnya ibu datang, akhirnya saya tidak ketemu. Tapi habis dia keluar dari kantor Komnas Perlindungan Anak, tidak berselang lama sudah ada polisi menangkap si ibu itu. Jadi sehingga saya pertanyaannya tadi belum sempat ketemu dengan ibunya, karena pada saat dijanjikan dia tidak datang, tetapi sebelum dijanjikan dia sudah datang. Tetapi walaupun demikian, karena kita memastikan bahwa ibunya terlibat, maka kita saat ini sedang mengawal kasus ini. Dan beberapa hari yang lalu ayah kandungnya juga punya kesulitan karena sudah ada orang yang menekan si korban di tempat tinggal korban gitu. Lalu bagaimana? Lalu saya kira ini harus menjadi perhatian Komnas. Besok ya setelah acara ini saya akan bertemu korban, dan korban bila perlu kita selamatkan di Komnas Perlindungan Anak atau di tempat-tempat aman yang lain. Artinya apa? Pertanyaannya Nia, bahwa terjadi juga tekanan setelah peristiwa itu terjadi dan dilaporkan. Apalagi kalau itu misalnya peristiwanya baru dan belum dilaporkan, maka anak akan semakin tertekan.
Oleh karena itu satu orang pun tidak dibenarkan untuk menekan si pelapor atau si korban. Jika itu terjadi, Komnas Perlindungan Anak selalu ada pada korban. Bang, terkait yang tadi sudah Abang jelaskan tadi, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anaknya itu yang seperti apa sih, Bang? Begini nih, sangat menyakitkan sebenarnya dan sulit saya akan ceritakan sebenarnya. Tetapi ini patut juga diketahui oleh kita semua. Sungguh mengerikan. Justru ibunya mengajari anak posisi-posisi seksual yang harus dilakukan oleh putrinya kepada pelaku. Bahkan pelaku juga meminta sesuai dengan keinginannya sebagai pemuas kebutuhan seksualnya sebagai orang dewasa. Di situ yang saya tidak terima. Ibunya ikut dengan posisi yang di luar dugaan dan tidak digerti oleh anak itu, bahkan diajarin. Tentu ibunya tidak dalam satu kamar itu. Saya tidak tahu apakah dalam satu kamar itu. Tapi itu juga direspon oleh pelaku. Itu berarti ada komunikasi antara ibu dengan pelaku. Sehingga anak itu diminta untuk menggunakan posisi-posisi sesuai dengan kehendak laki-laki itu, pelaku itu. Di situ yang menurut saya adalah sangat biadabnya gitu. Bukan saja hanya ini perbudakan seks. Karena sadar betul ibu kandungnya dan pelaku itu, anak ini tidak memahami apa yang sedang dirasakan. Hanya karena dia ingat kalau itu tidak dilakukan, maka dia tidak bisa lanjut sekolah, uang sekolahnya akan dihentikan, bahkan uang jajannya juga akan dihentikan, bahkan dijanjikan kalau mau dalam posisi itu diberikan HP yang sangat canggih dan dipraktekkan dan ditunjuk itu bentuk-bentuk HP-nya. Nah, anak tidak terpikir tentang seksnya, tapi terpikir tentang apa? Kan tentang HP itu. Di situ biadabnya gitu loh ya. Jadi kalau kau cerita itu bahwa bagaimana perilaku seorang pelaku terhadap korban itu selalu tidak bisa mampu mengungkap dirinya. Dia pasrah aja dan bahkan dia sampai pada posisi menjijikkan dirinya sendiri. Di situ loh, maka saya anggap itu bahwa kejahatan seksual itu adalah merendahkan martabat dan istilahnya itu sebagai bagian tindakan kejahatan luar biasa. Lalu kita nggak bantu anak itu. Dia tidak hanya sekedar korban seks komersialnya. Dia sudah jadi budak karena dia tidak tahu dan tidak sadar. Kan itu bagian dari perbudakan seorang ibu nih ya. Dan usia 11 tahun. Bahkan di Medan yang saya katakan tadi, anak dijual kepada semua orang hanya untuk kebutuhan membeli narkoba. Anak menjadi korban. Bang, menurut Abang kenapa ibu di Medan kemudian ibu di TikTok tega menjual anaknya? Ini sudah terjadi kegilaan orang. Saya tidak bisa lagi memformulasi itu apa. Apa karena faktor ekonomi? Ayam aja melindunginya. Nggak ada alasan persoalan ekonomi. Kenapa harus narkobaan sih? Kenapa harus menjual anak hanya untuk kepentingan dari ibunya sendiri? Itu bukan kepentingan anak-anak itu loh. Tanggung jawab anak lah tanggung jawab keluarga lah ibu untuk membesarkan anak dalam posisi apapun, tidak menjual. Ini negeri apa? Ini Sodom Gomora ini. Itulah makanya saya selalu mengatakan terima kasih kepada Bapak Presiden yang mau mendengar aspirasi masyarakat. Maka saya kira semua pihak harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan itu. Oh, nggak bisa saya formulasikan, ya. Bagaimana? Apa alasannya? Karena kemiskinan? Bagaimana sih? Semiskin apapun orang banyak tempat tidak menjual anaknya. Ayam aja kalau hujan dikelonin. Anak ini loh lahir dari rahim, dia jual kepada orang lain. Ini peristiwa yang harus kita sikapi dengan baik. Saya tidak emosional, tetapi emosi terhadap perilaku dan orang yang menganggap ini hal biasa, itu saya anggap abnormal. Anda bisa bayangkan menjual anak itu abnormal nggak? Posisi tidak mampu membela dirinya, posisi dia tidak tahu tentang apa yang sedang terjadi, dia diajarin untuk dirusak dirinya, apakah ini abnormal? Lalu kemudian Nia dan saya membiarkan itu dan tidak melakukan tindakan apa-apa, apakah saya tidak abnormal? Ini loh bangsanya, ini loh generasi penerus yang kita ciptakan mempunyai derita yang abnormal dari pelaku-pelaku itu. Nggak bisa nih ya. Bang,
PP Kebiri itu sendiri kan banyak yang nggak setuju atau masih menjadi kontroversi. Masyarakat di luar sana nggak setuju, mereka nggak tahu ini korban memang butuh bantuan yang seperti abang katakan, atau apa sih bang sebenarnya yang tadi kalau saya lihat kan abang sangat menggebu-gebu sekali, kemudian sangat prihatin sekali tentang kasus ini gitu. Mungkin masyarakat di luar sana tuh masih awam, atau memang sebenarnya apa yang terjadi sampai mereka sampai saat ini tuh masih nggak setuju gitu loh bang sama terkait PP Kebiri ini, sedangkan banyak korban yang memang sangat membutuhkan bantuan kita gitu. Biar apapun komentarnya itu, Nia, saya tidak akan mundur terhadap itu. Saya akan membela korban. Saya melihat korbannya. Saya nggak mikirin pelaku, nggak mikirin saya itu. Mau busuk kayak, mau hancur kayak itu. Dia sudah menghancurkan lebih dulu. Dia hari komentar apa nggak peduli sama saya. Saya tetap, kecuali dunia ini runtuh, kecuali napas saya dicabut oleh Tuhan, saya berhenti. Nggak berhenti kalau saya sudah katakan. Sedikit, saya tidak punya apa-apa. Komnas Perlindungan Anak juga tidak punya uang sebanyak. Tetapi ketulusan hati, ketika masyarakat, ketika keluarga, ketika anak khususnya melaporkan dirinya mengalami kejahatan kemanusiaan, Komnas Perlindungan hadir untuk anak Indonesia. Nggak mikir, saya nggak mikir itu. Biarin ini PP-nya harus laksana. Kita ukur, kita terapkan, kita uji. Lalu kita nilai indikatornya berhasil atau tidak. Baru kita bicara bahwa PP ini berdampak positif, berdampak efek jerah. Kita laksanakan. Nggak peduli saya nih, nggak peduli mau ngomong sana bahwa ini melanggar hak asasi, ini melanggar bisa merusak tubuh si pelaku. Ngikin. Kalau bahasa untuk apa kita pikirin itu? Kupikirkan ini harus dipikirkan. Bagaimana seorang ibu menjual anaknya kepada orang lain, sadar betul itu lahir dari perutnya, hanya untuk pemuas kebutuhan orang dewasa. Nggak masuk akal itu. Lalu bang, hukuman apa yang bisa diterapkan untuk ibunya? Hukumannya setimpal nih karena dia udah jual anaknya tadi bang. Ya tentu ada proses hukum yang tentu saya tidak bisa mengatakan sesuai dengan keinginan saya. Tapi undang-undang menyebutkan bisa dihukum 20 tahun dan seumur hidup. Baik itu laki-laki dan perempuan, baik itu ayah dan ibu. Itu berlaku, kecuali anak. Di PP 70 2020 itu tidak berlaku sebagai pelaku anaknya sendiri, tetapi orang dewasa. Anda bisa bayangkan, saya ingin bercerita lagi, banyak yang ingin saya ceritakan ya. Di Sukabumi itu ibunya justru melakukan incest terhadap dua putranya. Kebalik toh, itu terjadi di Sukabumi. Belum lagi yang cerita tentang sodomi dan sebagainya kan. Ini terjadi. Biasanya incest itu adalah dilakukan oleh ayah katakanlah kepada putrinya dan sebagainya, melakukan hubungan sedara kepada kakaknya dan pamannya. Itu kan hubungan sedara, itu yang disebut incest. Ini kebalik, ibunya kepada dua putranya. Dan dua putranya itu sudah menganggap ibunya itu seperti pacarnya atau istrinya. Umurnya 16 dan 13. Luar biasa itu. Apalagi yang kita harus katakan, ini Kebiri, si pelaku harus pelanggaran hak asasi dan sebagainya. Peduli amat ini loh korban ini yang mau kita bantu. Baik itu sudah meninggal maupun terancam dalam kejahatan itu. Bahkan sekarang ini sedang proses di pengadilan. Komnas Perlindungan Anak selalu hadir untuk anak itu. Gak bisa diragukannya. Itu komitmen yang dibangun oleh komisioner Komnas Perlindungan Anak. Kemanapun, ke ujung manapun. Ke Bentuni saya datang. Bagaimana seorang dua anak mengalami kejahatan seksual dan dibantai, dirobek dan dihancurkan. Sulit saya bercerita dengan kondisi itu, karena itu akan membuat orang menjadi kayak memuntah mendengarkan cerita itu. Tapi faktanya ada. Kekerasan itu bukan hanya sekedar verbalnya, sudah menghancurkan, membunuh, bahkan memperkosa lebih dulu, baru menghilangkan nyawa orang lain. Nggak dibela ini. Sekali lagi, Komnas tidak akan berhenti terhadap itu. Sepanjang dunia ini masih belum runtuh. Sepanjang napas Ari Merdeka Sirait bersama dengan LPA seluruh Nusantara dicabut oleh Tuhan. Itu komitmen. Bang, terkait kasus perdagangan anak yang memang akhirnya sekarang beralih ke TikTok nih Bang. Mungkin untuk para orang tua di luar sana atau untuk anak-anak ketika menggunakan sosial media yang sehat itu harusnya gimana nih Bang? Saya kira memang kita tidak bisa
menolak globalisasi informasi yang sedang menjadi tren dunia, bukan hanya Indonesia. Ini tren untuk anak-anak di seluruh dunia karena saat ini eranya adalah digital ya. Zaman milenial ini tentu tuntutannya adalah bagaimana orang dewasa, orang tua itu betul-betul memberikan ekstra perhatian terhadap anaknya ketika menggunakan media sosial. Harus cerdas ya, tidak boleh ditolak, harus cerdas. Katakanlah misalnya kalau ada aplikasi pornografi misalnya, itu bukan justru kita meminta anak jangan tonton, tapi tidak ada penjelasan. Harus ada penjelasan. Itulah yang saya katakan menggunakan media sosial secara cerdas dan sehat. Jadi orang tua memang harus dituntut harus mempunyai pengetahuan yang lebih dari anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita itu yang lebih punya pengetahuan ketimbang dari orang tuanya. Bagaimana dia akan mendampingi itu? Di banyak tempat, di banyak keluarga justru seolah-olah kebanggaan ketika anaknya lebih canggih menggunakan teknologi ketimbang orang tuanya. Jangan. Jadi harus seimbang, harus didiskusikan. Orang tua pasti tahu apa keinginan anak. Orang tua juga tahu apa keinginannya. Oleh karena itu, saya berharap dari apa yang saya ceritakan itu, ya, bagaimana seorang ibu, seorang ayah, bukan hanya ibu, ada juga ayah juga yang punya sifat yang sangat tidak manusiawi terhadap anaknya juga. Itu harus betul-betul memberikan perhatian ekstra pada anak. Jangan sekali mencelakakan, mencederai dan merendahkan martabat keturunan kita sendiri. Oleh karena itu, nasihat bagi semua orang, gunakanlah teknologi secara sehat dan ramah dan sehat dan berpengetahuan yang baik untuk mendampingi anak-anak setiap kali menggunakan media sosial. Karena saat ini penjahat-penjahat itu juga menggunakan media sosial untuk mencelakakan banyak orang termasuk anak-anak. Baik Bang, terima kasih atas ngobrasnya hari ini. Sekian ngobrol bareng Bang Aris. Nantikan ngobras di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju.